Have mercy upon me, O God. I was shapen in wickedness. Turn thy face from my sins. Didn't you see the sign? Supposed to hand in your rifle to the sheriff's office. I ain't gonna ask you twice. Then I got me a room about folks pointing guns at me. First time I let them off with a warning. I want it right now. Berlatar pada tahun 1865 di Missouri, Amerika Serikat, terlihat 5 pria menunggang kuda memasuki sebuah desa peternakan, tempat mereka kemudian bertemu dengan seorang petani muda bernama Jamie Hedges. Pemimpin kelompok itu, Sersan Merritt Hartnett, mengatakan kepada Jamie bahwa mereka adalah tentara Union dari wilayah utara Amerika Serikat yang pernah bertugas bersama Josiah Hedges, kakak laki-laki Jamie. Am I addressing Jamie Hedges? Yes, sir. Sergeant Hartnett, Union Cavalry. All off your dog, boy. I'll do it for you. We serve with your brother, Josiah. Mendengar hal itu, Jamie awalnya mengira Josiah datang bersama mereka. Namun siapa sangka, Hartnett justru membawa kabar buruk, yang ironisnya cara Hartnett menyampaikan berita tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa kehilangan atas kematian rekannya sendiri. Bahkan di depan Jamie, nada bicaranya terdengar seperti sedang mengejek. I figured he'd be with you. He's not with anyone on this mortal plane, if you take my meaning. My condolences. Dan benar saja, Hartnett datang bukan untuk menyampaikan kabar duka. Ia malah menuduh Josiah telah membawa kabur uang $1.000 miliknya yang disimpan di dalam sebuah kotak berlapis emas, dan kemudian memaksa Jamie untuk mengambil dan menyerahkan kotak tersebut. Dan saat itulah akhirnya Jamie sadar bahwa Hartnett dan anak buahnya sedang mengarang cerita palsu demi tujuan lain. Your brother's demise isn't the only reason we're here. Not before he died, he racked up a $500 debt to me. Now it's likely in a gilt jewel box, about this size. Be a dear boy and go rustle that up. We'll leave you to mourn your brother. You're a liar. I know who your daddy is. Son of a rich senator riding all this way for $1,000? Hartnett kembali memaksa Jamie untuk mengambil kotak tersebut. Namun ketika Jamie tetap menolak, salah seorang anak buah Hartnett bernama Little Bill tanpa basa-basi langsung menembak anjing Jamie hingga Hartnett terus memaksa Jamie agar menyerahkan kotak perhiasan tersebut. Namun, Jamie tetap bungkam dan melawan. Just tell me where the box is. Go to hell. I'll show you. I'll show you. What's that? I'll show you. Well, that'd be right. Goes a long way. Grease! Cop! Go get the box. Get some kerosene. Di malam harinya ketika Josiah pulang ke rumah, ia tentu saja kaget sekaget-kagetnya saat mendapati rumahnya terbakar dan juga tubuh adiknya yang sudah tewas hangus terbakar tergantung di atas tali gantungan. Semua yang dilihatnya bagaikan mimpi buruk yang sangat mengerikan, di mana Josiah seolah merasakan sebuah batu besar sedang menimpa tubuhnya, tatkala harus menyaksikan satu-satunya keluarga yang ia miliki harus tewas secara mengenaskan. Dua bulan kemudian, Josiah tiba di kampung halaman Little Bill, yaitu sebuah kota kecil bernama Seward yang berada di Kansas, di mana di sana Josiah melihat papan nama kota itu telah ditimpa dengan tulisan hate sebagai simbol kebencian terhadap sejarah kelam kota tersebut yang dulu dikenal menindas para mantan budak kulit hitam. Di kota kecil yang tampak sepi itu, Josiah melihat seorang pendeta dan seorang gadis cantik bernama Beth yang sedang memperbaiki roda kereta kudanya. Tergeraklah Josiah untuk menawarkan bantuan. Namun karena Beth menganggap Josiah hanyalah orang asing, ia pun dengan halus menolak bantuan Josiah itu. Ketika Josiah bertanya ada apa sebenarnya dengan kota ini, kenapa begitu sepi dan terlihat seperti kota mati. Mendengar pertanyaan itu, Beth pun memberitahu Josiah bahwa semua orang sedang menghadiri terhadap seorang pria yang saat ini sedang berlangsung di balai kota. For being upright, these folks are kind of hard to spot. Blast. Mendengar hal itu, Josiah pun menjadi penasaran, dan tanpa berlama-lama, ia pun meninggalkan Beth dan langsung menuju ke balai kota. Dan benar saja, di sana terlihat seorang pria berdiri di bawah tiang gantungan. Ia dihukum hanya karena dianggap telah lancang meludahi sheriff.
Sheriff itu bernama Big Bill, seorang penegak hukum setempat yang sangat ditakuti karena kekejamannya, sekaligus mengungkap identitasnya yang merupakan ayah dari Little Bill. According to the multitude of thy mercies. Amen. Tak berapa lama kemudian Josiah pun turun dan mengikat kudanya, lalu mengeluarkan senapannya sambil berjalan menuju tiang gantungan, dan perhatiannya sempat tertuju pada seorang bocah bernama Benny yang sedang menggambar suasana hukuman gantung itu di atas kertas. Ketika langkah Josiah semakin mendekat, tiba-tiba dua deputi menghadang langkahnya dan memaksanya untuk menyerahkan senjatanya itu. Didn't you see the sign? Supposed to hand in your rifle to the sheriff's office. Well, the sheriff's busy. I'll wait. He's hanging somebody. Hand it over. Tell your friend that I'll stow my rifle as soon as I reckon I won't need it. I ain't gonna ask you twice. Oh, boy. Tell your friend that I got me a room about folks pointing guns at me first time I let them off with a warning. Only ever give them one. I want it right now. Melihat situasi itu, Big Bill akhirnya memerintahkan Deputi Bean untuk mundur. Ia kemudian berjalan mendekati Josiah Hedges untuk berbicara langsung dengannya. Meski sedang berhadapan dengan sheriff paling disegani di kota itu, Hedges sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Nada bicaranya bahkan terdengar santai dan penuh percaya diri, seolah ia sengaja menantang Big Bill di depan semua orang. Fella pulled a gun on me. What's your name? Hedges. You accept my offer, and I'll accept your plea. Be my new deputy. Why me? Because you just shot my last one. Deputy Bean here is going to show you the ropes. We understand each other, Mr. Hedges. Kemudian Deputi Bean mengajak Hedges berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, Bean perlahan mulai menceritakan sisi kelam kota Seward yang jarang diketahui oleh orang luar. Ia menunjuk sebuah gereja yang berdiri tidak jauh dari mereka. Di bawah gereja itu ada sebuah terowongan bawah tanah, dan terowongan tersebut pernah menjadi jalur pelarian rahasia bagi para budak kulit hitam. Banyak orang kulit hitam yang melarikan diri dari perbudakan. Mereka membayar para pengawas dengan emas sebagai imbalan atas transportasi dan perlindungan yang mereka dapatkan. Underground Railroad used to run through here. Negroes are paying gold for transport. 4 years back, a fella running the underground, he realizes he ain't gonna turn a profit on the deal. So he takes their gold, he locks them in, and he burns the place down. Di saat Hedges berniat mencari tempat untuk menginap, Benny yang ternyata bekerja di sebuah bar tiba-tiba menghampirinya dan menawarkan bantuan. Pekerjaan sampingan seperti ini sudah menjadi kebiasaan Benny. Ia sering menawarkan bantuan, yaitu mencari penginapan bagi para pendatang dengan harapan mendapat sedikit imbalan dari mereka. Tak lama kemudian, Benny pun mengantar Hedges ke kamarnya. Di saat Hedges sedang membereskan barang-barangnya, botol minuman logam yang sempat diambilnya dari lokasi kematian Jamie tiba-tiba terjatuh dari dalam tasnya. Hedges mengatakan kalau botol itu milik seseorang yang sedang ia cari. Tak lama kemudian, ia melihat keluar jendela dan menyadari ada beberapa kotak kembang api tersusun di luar bangunan. Setelah itu Hedges melihat buku gambar milik Benny. Ia membolak-balik setiap halamannya dan ia pun memuji hasil gambar buatan pemuda itu. This good art. Beberapa saat kemudian, Hedges meminta Benny untuk mengurus kudanya. Ia memberikan beberapa keping uang sebagai imbalan dan kemudian meminta Benny keluar dari kamarnya. Menjelang malam, Hedges terlihat berdiri sendirian di atas atap bangunan sambil memandangi kota Seward yang mulai terlihat gelap. Pikirannya kembali teringat pada Jamie, saudara satu-satunya yang telah dibunuh secara mengenaskan. Di tengah dinginnya malam, Hedges berjanji dalam dirinya bahwa tidak lama lagi ia akan membalaskan kematian Jamie, bertekad akan menghabisi 5 pria yang bertanggung jawab atas kematian adiknya itu. Real soon now, Jamie. And I'll send them your way one by one or all in a bunch. And I'm sorry I wasn't there for you. So now. Di malam harinya setelah mandi, Hedges pergi menemui Deputi Bean di sebuah bar, yaitu tempat para sheriff dan deputi kota Seward biasa berkumpul. Tak butuh waktu lama sampai pada akhirnya, Hedges menyadari ada banyak wanita yang mulai memperhatikannya dengan tatapan menggoda. Dan tiba-tiba, sebuah suara lembut bernada bercanda menyahut dari belakangnya. Ternyata itu adalah Beth, wanita yang sebelumnya ia temui di jalan. Hedges mengaku cukup terkejut melihat Beth berada di tempat seperti itu, karena sebelumnya ia mengira Beth adalah wanita religius yang tentunya tidak akan mungkin berada di tempat seperti itu. Entah apa pekerjaan Beth sebenarnya, namun yang pastinya ia terlihat mencoba menggoda Hedges. Meski begitu, Hedges menolaknya dengan halus, lalu berjalan menghampiri Deputi Bean. Tak lama kemudian, pandangan Hedges tertuju pada sebuah lukisan sheriff yang berdiri bersama seorang bocah laki-laki. Ia pun bertanya siapa bocah yang ada dalam lukisan tersebut. Bean pun menjelaskan kalau itu adalah putra sheriff bernama Little Bill yang kini sudah tumbuh dewasa, di mana Little Bill sempat pergi untuk ikut berperang dan diperkirakan akan segera kembali dalam waktu dekat. Namun tentu saja, Hedges sebenarnya sudah mengetahui hal itu. Who's the boy?
little Bill. All grown up now, war hero. Expecting him home any day now. You planning a big homecoming, are you? Like I said, war hero, big deal, town this size. Is that so? Di saat yang sama, istri Little Bill yang bernama Pilar tiba-tiba datang ke bar tersebut, di mana di momen itu Benny memberikan sebuah gambar sketsa wajah suaminya kepada Pilar, dan wanita itu menerimanya dengan senang hati. Tak lama kemudian, Pilar berjalan menuju meja bar dan memesan whisky. Alih-alih mengambil gelas dan menuangkan whisky tersebut, sang bartender justru menolak melayaninya, karena sebelumnya ia sudah mendapat perintah tegas untuk tidak memberi minuman kepada menantu Big Bill itu. Karena kesal, Pilar akhirnya memilih duduk di dekat beberapa pria yang sedang berkumpul di sebuah meja. Pilar kemudian menghampiri meja para pria itu. Salah satu dari mereka mencoba menyentuh Pilar, namun wanita itu langsung memperingatkan mereka agar tidak macam-macam. Meski begitu, mereka tetap menggoda Pilar dan mengabaikan peringatan dari Hedges. Situasi semakin memanas ketika seekor anjing kecil menggigit kaki salah satu pria tersebut, lalu pria itu menendangnya dengan kasar. Melihat hal itu, Hedges pun langsung terpancing emosi. Maybe I wasn't clear. I said the woman ain't interested. Let's take this outside. Let's take it. Ma'am. Di tengah keributan itu, Hedges melihat ada selembar kertas yang terjatuh di lantai. Dan ternyata itu adalah gambar sketsa wajah Little Bill buatan Benny, di mana pada gambar tersebut terlihat jelas bekas luka panjang di wajahnya, yang dipastikan oleh Hedges bahwa luka itu didapat oleh Little Bill saat perang berlangsung. Yang artinya Benny kemungkinan belum lama bertemu dengan putra Big Bill itu. Hey, take it easy, take it. Is it? Now listen, Benny. I figured that it's time that we have us a little chat about little Bill. You know the picture that you made the lady? And he did a swell job with the scar and east-west cross Little Bill's chin, right? Now see, the only problem is that I was there when he got that scar. Battle of Manassas. And Benny, that sketch is 2 days old. I might ask you again, where is he? Good man. Saat bergerak mendekati tirai dan perlahan menyibak tirai tersebut, betapa terkejutnya Hedges saat mendapati Pilar terbaring di atas tempat tidur yang hanya mengenakan sabuk pengaman yang terbuat dari besi. Namun tiba-tiba suara klik senjata terdengar dari belakangnya, dan ternyata Big Bill berada di sana. Evening, Sergeant Hedges. No, I'd set that thing on the ground right now. Come on. There you go. You and I both know why you're here. My son sent me a wire, said you might come looking for him. Well, unfortunately, he ain't here. But, as you can see, his pretty little wife is. No, I tell you what, it'd be well worth your while. Ya, di momen ini Big Bill mencoba menjebak Hedges. Ia memberikan kunci besi yang menutup mispikat Pilar dengan harapan Hedges terpancing dan mau menggarap sawah subur milik Pilar itu. Namun, Hedges tidak terpancing. Not my style. Pada akhirnya Big Bill menyuruh Pilar segera keluar dan kemudian menawarkan sebuah pekerjaan rahasia yang sangat penting kepada Hedges. I'm coming up on something, Hedges. I'll be moving some precious cargo. Want a hired gun? Bodyguard, more like it. And what I'm saying, you can find it in your heart to forgive my son for whatever the hell he done to you. I could use a man like you. Namun percakapan mereka terputus ketika suara tembakan dan ringkikan kuda terdengar dari luar. Mereka pun segera keluar untuk memeriksa situasi, di mana Hedges pergi menuju bagian belakang bangunan. It was Benny who fired the shots. I asked him to so we can talk, without Bill knowing. You have to help me. Help you what? Get away from here. Away from him. Lady, look. No offense, but I came here to kill your husband. So whatever you got going on between you and Papa Bill, Please, whatever it is, forget it. Even if it's about gold. Pilar kemudian mengungkapkan kecurigaannya bahwa Benny mengetahui sesuatu tentang keberadaan emas yang hilang yang dikabarkan telah lama terkubur yang keberadaannya belum diketahui. Hedges pun mulai menyambungkan semua petunjuk yang ada hingga ia menyadari alasan dibalik kebiasaan Big Bill yang sering menghukum orang hanya karena hal sepele seperti meludah. Ternyata hukuman gantung itu bukan sekedar untuk menegakkan aturan dan hukuman. Setiap eksekusi diam-diam dimanfaatkan sebagai kedok untuk menggali lokasi emas yang hilang, sekaligus mengubur para korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Pilar menegaskan bahwa mereka harus segera menemukan emas itu dan pergi dari tempat tersebut. Namun belum sempat Hedges berpikir lebih jauh, tiba-tiba Big Bill muncul dan memergoki mereka. I think there's a good in you, and I can see it.
Get some glasses, sister. Dalam sekejap Pilar menampar Hedges dengan sangat keras agar terlihat seolah-olah pria itu baru saja mencoba berbuat tidak senonoh padanya. Di tengah kekacauan itu, Pilar diam-diam menyelipkan sebuah kunci ke saku Hedges lalu segera melarikan diri. Namun sayangnya, saat ini Hedges dianggap telah melakukan kejahatan dan Big Bill punya alasan kuat untuk menghukumnya. Namun sheriff itu mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya yang bisa memutuskan hukuman. Ia kemudian meminta pendapat kepada putranya yaitu Little Bill yang ternyata sudah berdiri di belakang Hedges. What do you think, son? I think we should hang him, Paul. Takes after his dad. Hedges kemudian ditangkap dan dimasukkan ke sel tahanan dengan rencana untuk digantung keesokan paginya, di mana mereka menemukan senjata unik milik Hedges dan para penjaga itu pun langsung menyita senjata itu. Tak lama kemudian ketika salah satu penjaga pergi sementara yang satunya lagi terlihat tertidur, Hedges diam-diam mengambil kesempatan itu untuk kabur dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh Pilar. Tanpa membuang waktu, Hedges pun segera pergi mencari Pilar. Setibanya di sana, ia mengerahkan senapannya ke wanita tersebut dan memaksanya untuk memberitahu di mana keberadaan Little Bill. Where is he, Little Bill? How the fuck would I know? Lady, I ain't no fiddle, so why are you playing me? Namun Pilar bersikeras bahwa dia tidak tahu di mana suaminya itu berada. Beberapa potongan emas yang diletakkan di atas serbet langsung menarik perhatian Hedges. Ia pun bertanya apakah itu hadiah dari Benny. Pilar menjawab bahwa masih ada lebih banyak emas di luar sana, lalu meyakinkan Hedges bahwa mereka bisa menemukannya dan meninggalkan kota itu bersama-sama. Namun Hedges mengingatkan bahwa dia masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Lady, you ain't listening. I just got here. Mereka kemudian mendatangi Benny dan memaksanya mengungkap di mana emas itu disembunyikan. Diduga kuat mendiang ayah Benny yang merupakan seorang pandai besi telah melebur emas tersebut, lalu menyembunyikannya di suatu tempat. Dan saat itulah Benny tiba-tiba teringat akan masa lalunya, saat ayahnya melebur emas itu dengan cara dipanaskan, hingga sebuah kecelakaan membuat Benny harus kehilangan salah satu lengannya. And he smelted that gold to hide it, no? Did he know Benny? Where's the gold, Benny? Where is it? I don't know. He didn't say. You're lying! I don't know where he hid it. Di saat Hedges merobek salah satu gambar yang menempel di dinding, ia menemukan sebuah lubang tersembunyi di baliknya, di mana di dalam lubang itu ia menemukan emas berbentuk lengan milik Benny yang hanya setengah, dengan beberapa lubang, bekas benturan atau peluru di permukaannya. There's no need to be ashamed, Benny. You got a right to bear arms. Di keesokan paginya ketika Big Bill datang ke sel untuk membawa Hedges menuju tiang gantungan, betapa kagetnya dia saat mendapati bahwa Hedges telah melarikan diri. What do you think, Mr. Hedges? Di atas meja, Big Bill menemukan sebuah potongan jari yang terbuat dari emas beserta sepucuk surat. Di dalam surat tersebut tertulis bahwa jika ia ingin mendapatkan sisa emasnya kembali, maka putranya harus dikirim untuk menghapus tulisan hate yang masih menempel pada papan nama kota. Dan ternyata itu adalah siasat Hedges, di mana ia sengaja memancing Little Bill agar keluar dari kota tersebut, sehingga ia bisa dengan mudah menangkap dan membalaskan kematian adiknya. Big Bill akhirnya menuruti permintaan tersebut, dan kemudian ia segera mengirim putranya ke papan tanda kota itu. Di sisi lain, Hedges dan Benny menunggu di pegunungan, mengamati dari kejauhan sambil menunggu kedatangan Little Bill. Ought to be getting back, Mr. Edge. Stay with me, Benny. Tak lama kemudian Big Bill tiba-tiba muncul di belakang mereka, namun ia mengatakan bahwa niatnya bukan untuk menghentikan putranya, bahkan ia pun tidak peduli meskipun nyawa Little Bill sedang dalam bahaya. Is gold worth more than your own son? Take your shot. I'm not sure he's my kid anyway. I held up my end. He's gonna be at it all day. Slothful. Tanpa membuang-buang waktu, Hedges segera mengarahkan senapannya dan bersiap menarik pelatu ke arah Little Bill. Namun seketika ia mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan senjatanya. Ternyata senjata itu sudah diotak-atik oleh para penjaga sel sebelumnya atas perintah Big Bill. Sehingga saat pelatuk ditarik, peluru akan berbalik menghantam Hedges. Namun beruntung Hedges menyadari hal itu dan menolak untuk menarik pelatuk. Sheriff pun kecewa karena jebakannya tidak berhasil menjatuhkan Hedges. Ia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya yang sedang bersembunyi untuk segera keluar dan menangkap Hedges. Boys! Di saat yang sama, Sheriff mengeluarkan potongan jari emas itu dan mengatakan kepada Benny bahwa keberadaan Benny di situ hanya bagian dari rencana Hedges, di mana Hedges menukar Benny sebagai umpan hanya untuk mendapatkan kesempatan yang lebih mudah untuk membunuh Little Bill. Big Bill kemudian menghantam lutut Hedges hingga membuatnya meringis kesakitan dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi pria gondrong itu. Hedges berguling menuruni tebing untuk melarikan diri. Saat dia berharap tubuhnya mendarat jatuh ke sungai, tubuhnya justru menghantam sebuah pohon dan tertusuk oleh dahan tajam.
Deputi Bean mencondongkan tubuhnya ke tepi tebing untuk memastikan apakah Hedges masih hidup. Namun Hedges yang masih bertahan langsung menembaknya tepat di bagian kepala. Dari sekian usaha yang sudah dilakukan untuk membebaskan dirinya, namun Hedges masih tetap terjebak dalam kondisi yang sulit, terlebih-lebih ketika harus menghadapi hujan deras yang turun membasahi tubuhnya sepanjang malam. Keesokan paginya Little Bill muncul di tepi tebing. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin berdamai dan memperbaiki keadaan. I know I can't bring back your brother, but you gotta know it wasn't me. No, it's Hartnett. No one should know it's not a Sherman. Or maybe in another life. Begitu Little Bill pergi, Hedges segera mengumpulkan sisa tenaganya. Ia mencabut dahan yang menancap di tubuhnya secara paksa, lalu menembakkan senjatanya ke arah ranting lain yang menjepit kakinya. Beberapa waktu kemudian, Hedges menemukan sebuah rumah kosong dan menyusup masuk ke dalam. Di dalam sana, ia menyalakan api dan mulai merawat luka-lukanya. Sementara itu, Ben yang sempat kabur akhirnya tertangkap. Ia dipaksa berdiri, tepat di depan papan nama kota sesuai perintah Big Bill. Situasi itu tentu saja membuat Benny terlihat begitu sangat ketakutan. Ia mulai menangis ketika sheriff terus memaksanya untuk mengungkap di mana emas itu disembunyikan. We need to have a little talk, you and I, where you got my gold head. Or I have to burn some more. Hedges diam-diam mendekati seorang penjaga lalu memaksanya masuk ke gudang senjata. Begitu berada di dalam, ia segera mengambil sebuah senapan dan sempat melirik sebuah meriam putar yang tersimpan di sana. Sementara itu, sebelum Big Bill sempat menyiksa Benny, perhatiannya teralihkan oleh suara sekelompok pria yang baru saja memasuki kota dengan menunggang kuda. Ternyata mereka adalah Sersan Hartnett bersama rombongannya. Kedua pria itu saling bertatapan, lalu saling menyapa dengan penuh kewaspadaan. Hartnett mengingatkan sheriff bahwa beberapa tahun lalu, ia pernah datang ke kota tersebut untuk merekrut Little Bill putra sheriff ke dalam pasukannya. Tak lama kemudian Little Bill keluar dari bar dan membenarkan bahwa mereka adalah mantan rekan satu timnya. That's true, Paul. No, this here's my squad. Oh, say one of us. Josiah Hedges. Heard of him, Sheriff? Heard him. I seen him dead 4 days ago. He's laid out before the buzzards, good and proper. Listen, we got a little regulation in this town about carrying sidearms. Now, if y'all would abide by that, I'd be honored to buy you and your boys a drink as soon as I'm done with my business. Saat perdebatan semakin memanas, sebuah bundalan dinamit tiba-tiba dilempar ke tengah jalan. Ledakan besar pun terjadi membuat semua orang panik dan berhamburan ketika asap tebal memenuhi seluruh area. Di balik kepulan asap itu terlihat sebuah bayangan bergerak yang membuat para pria langsung menembak tanpa pikir panjang. Namun ketika asap mulai menipis, mereka menyadari bahwa yang mereka tembak hanyalah sebuah orang-orangan sawah. Dan tiba-tiba saja sebuah meriam putar muncul dari balik asap tepat di antara kaki orang-orangan sawah itu. Dan di sanalah Hedges muncul dan melepaskan tembakan secara membabi buta. Ketika Hedges keluar dari persembunyiannya, ia pun langsung melepaskan tembakan ke arah para pria tersebut. Dan ketika Hartnett mencoba membidik Hedges, tiba-tiba lengannya terkena tembakan dari Benny. Hartnett segera berbalik dan langsung membalas tembakan ke arah Benny. Sementara itu, salah satu anak buah Hartnett mengejar Hedges yang mencoba melarikan diri. Hedges melemparkan alat pemantik api darurat ke sebuah talang yang terbuat dari kayu, di mana alat pemantik itu jatuh tepat mengenai bubuk mesiu, lalu memicu kotak kembang api di sekitarnya hingga meledak dan membakar para pria yang berada di sana. Setelah itu, Hedges berlari melintasi atap-atap bangunan sambil menembak siapapun yang terlihat di hadapannya. Namun beberapa orang mencoba menyerangnya dengan tembakan, hingga akhirnya ia pun terjatuh dari balkon. Namun Hedges berhasil menghabisi penembaknya lalu melihat Hartnett masuk ke dalam gereja tua. Di depan gereja, ia menemukan seekor kuda yang terluka parah, dan dengan berat hati mengakhiri penderitaan kuda itu. Tak jauh dari sana, ia pun melihat jasad Benny dan menghela nafas panjang. Kini, hanya satu nyawa lagi yang tersisa untuk ia balaskan. Toss out your gun. Do it, or I'll kill the kid. What kid? Toss it! Oh, you should have heard your baby brother holler. Burned real slow, it did.
Lonceng gereja berbunyi keras saat tubuhnya tergantung terbalik. Ia berusaha menembak tali penyangga, namun justru malah mengenai loncengnya sendiri. Retakan akibat peluru justru mengungkap bahwa lonceng gereja itu terbuat dari emas yang selama ini ia cari. Big Bill tertawa histeris dan terus menembaki lonceng tersebut. Sementara itu anjing tadi berhasil mengambil dinamit dan menjatuhkannya keluar jendela. Benda itu mendarat di dekat Big Bill yang masih berusaha memadamkannya, namun sayangnya tidak sempat menyelamatkan diri. Setelah itu ia menunggang kuda bersiap mengejar Harnett. Di saat yang sama pendeta kota mendekatinya dan memperingatkan Hedges agar jangan pernah kembali lagi ke kota itu. Di sisi lain, Little Bill terlihat sedang mencoba melarikan diri, namun warga kota mengepungnya dengan senapan, menyalahkannya atas seluruh kekacauan yang terjadi di kota mereka. Hedges mengangkat senapannya untuk menembak Harnett, namun sebelum sempat melepaskan tembakan, ia justru terjatuh dari kudanya. You aren't I? Tell you one thing, you sure put your foot in the bill. Harknett clan half runs this country. Oil, coal. They don't have it, they buy it. Just by you. You. Well, we ain't never had that date yet, did we? Forgetting something? Sementara itu di kota, Little Bill diseret menuju tiang gantungan. Namun tiba-tiba, seorang wanita berteriak mengatakan bahwa Josiah Hedges telah kembali. Mendengar hal itu, Little Bill pun panik dan memohon agar eksekusinya segera dilakukan. Pilar memohon kepada Hedges agar menyelamatkan nyawa suaminya. Namun, Hedges tetap melepaskan tembakan. Ia terus menembaki Little Bill berulang kali, seolah-olah dia memang sengaja memperpanjang penderitaan pelaku yang telah menghabisi nyawa adiknya itu. Hingga akhirnya, satu tembakan terakhir mengenai leher Little Bill membuat pria itu tersedak kesakitan sebelum tali gantungan mematahkan lehernya dengan sangat mengerikan. Memasuki bagian epilog, Harnett akhirnya tiba di sebuah pertemuan di kota St. Louis, Missouri. Ia meminta maaf karena datang terlambat, lalu menjelaskan bahwa dia baru saja kembali dari sebuah kota kecil sebelum mulai menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada semua orang di sana. Di hadapan para hadirin, Harnett menyebut hari itu sebagai masa yang menyedihkan bagi 37 negara bagian Amerika Serikat. Ia kemudian memperlihatkan sebuah surat berisi janji dukungan dana dan kesetiaan untuk membentuk kembali pemberontakan terorganisir dari bekas negara-negara Konfederasi Selatan. Harnett dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa wilayah selatan akan bangkit kembali. Di saat seseorang menanyakan masa lalunya bersama tentara Union, Harnett mengaku bahwa semua itu hanyalah pencitraan semata, lantaran ia memiliki bisnis keluarga yang harus diwarisi, sehingga ia perlu menjaga reputasinya di mata publik. Harnett lalu mengatakan bahwa dirinya akan membawa lebih banyak orang brutal untuk bergabung dengan perjuangan mereka, termasuk sebuah kotak suci yang diyakini mampu menjamin kerjasama dari sekutu baru yang sangat kuat. Salah satu pria kemudian menghampiri Harnett dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak membicarakan informasi rahasia seperti itu di depan para wanita penghibur yang ada di ruangan tersebut. Namun untuk membereskannya, Harnett justru mengeluarkan senjatanya dan menembak para wanita itu tanpa ragu, dan tindakan itu langsung membuat semua pria di ruangan itu terkejut dan ketakutan. No hookers in the strategy, man. Di akhir cerita, Harnett duduk sambil mengenang masa lalunya. Ia mengingat malam ketika ia membakar gereja di Headtown saat banyak warga kulit hitam masih terjebak di dalamnya dan berteriak kesakitan saat api melahap bangunan itu. Dan film pun selesai.